Meliputkan gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang, pensiun bulanan corotan pasar keuangan. Dalam hot news kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Ada Presiden Prabowo yang naikkan gaji ASN, guru dan juga TNI Polri. Presiden Prabowo Subianto mengubah fokus 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah atau RKP 2025. Salah satu yang menjadi fokus adalah menaikkan gaji ASN, mulai dari guru hingga pejabat negara. Hal ini tertuang dalam nomor 79/2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah 2025 yang disahkan pada 36/2022. Belit ini merupakan perubahan dari peraturan Presiden nomor 109/2025 tentang rencana kerja pemerintah 2025 yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang nomor 62/2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Tujuannya untuk pemutakhiran narasi matriks pembangunan yang memuat sasaran pembangunan nasional 2025, program nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas, dengan penjabaran sasaran, indikator target, serta lokasi pendanaan. Beberapa perubahannya antara lain, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, lalu menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap, berkualitas di kabupaten, hingga menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen tenaga kesehatan dan penyuluh serta TNI, Polri dan pejabat negara masih ada. Tunjangan guru kita tingkatkan dan kirim langsung dari pusat ke penerima, tidak lewat jalur-jalur lain yang biasanya tertahan di sini berapa hari, di sini berapa minggu. Sekarang langsung juga kita teruskan 4474 mahasiswa mendapat beasiswa KIP kuliah, dan juga kita berterima kasih mengucapkan selamat untuk pertama kalinya Universitas Indonesia tembus top 200 QS ranking Universitas top 200, tapi Menteri Dikti, Sains, dan Women, saya minta top 100. Ya bisa-bisa, pasti nanti akan disusul oleh ITB, UGM, ITS, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, ASN juga pensiunan telah tadi kita simak ya. Salah satu informasi dari CNBC News. Teman-teman juga bisa melihatnya dan tentunya itu mendapat informasi yang terpercaya ya dari media televisi, media cetak ya. Di mana untuk gaji PNS 2026 ini tentunya masih mengacu ya kepada nomor 5/2024, di mana ISU kenaikan belum final ya. Dan ini penjelasan resmi. Dan tentunya teman-teman juga sudah mengetahui dari KSP ya. Pada saat itu Pak Kodari menyampaikan bahwa masih belum ada regulasi yang mengikat. Ya tentunya meskipun sudah ada progresnya, pemerintah telah menetapkan bahwa struktur gaji PNS itu masih mengikuti ke dalam PP nomor 5/2024. Namun berdasarkan aturan tersebut, skor rentang gaji PNS pada tahun depan berada pada kisaran 1,6 juta 6,3 juta. Nah ini informasi ya. Di tahun depan itu rentangnya itu 1,6 juta 6,3 juta tergantung golongan pada masa kerja, dan PNS ataupun juga pensiunan dengan golongan rendah seperti golongan 1 berada pada rentang paling bawah, sementara pegawai dengan golongan yang lebih tinggi, yaitu golongan 4 itu memperoleh gaji pokok pada nilai tertinggi dari tabel yang berlaku. Nah, perubahan ini sejalan dengan rencana penerapan sistem single salary ya teman-teman juga. Nanti akan diberlakukan juga sistem single salary, dan ini telah beberapa kali diucapkan langsung oleh Kepala BKN sebagai Ketua Umum Korpri Nasional Fauzi dan Arif Fakhrullah, di mana untuk penerapan sistem single salary ini, yang merupakan gaji tunggal yang sebelumnya telah diwacanakan pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi, namun jika sistem ini diberlakukan secara penuh, maka seluruh komponen penghasilan yang sebelumnya terdiri atas gaji pokok dan berbagai tunjangan, itu akan dilebur menjadi satu angka gaji final. Nah, sistem tersebut diklaim lebih transparan, efektif, dan mampu menyederhanakan perhitungan anggaran, belanja pegawai. Namun demikian, meskipun terdapat angka dasar sebagai acuan ISU kenaikan gaji PNS ini, tentunya masih dalam tahap finalisasi, ataupun juga antara Kementerian, RB, dan juga Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa dibutuhkan kajian yang mendalam terkait dengan kondisi fiskal negara, ruang APBN, dan dampak ekonomi sebelum keputusan akhir mengenai kenaikan gaji diumumkan. Namun kita tentu berharap ketika memang kenaikan gaji ini sangat susah direalisasi, mungkin sistem single
salary bagi ASN ini adalah yang terbaik. Nah, ketika sistem single salary ini terrealisasi, maka akan berdampak juga terhadap rekan-rekan pensiunan ya. Apakah mungkin sistemnya diganti menjadi fully funded? Ataupun juga masih sama seperti sekarang, yaitu Paisugo ya. Di mana gaji itu tiap bulan, kalaupun fully funded, ini bisa diambil secara sekaligus. Jadi bagaimana dibutuhkan oleh para pensiunan itu sendiri, mau diambil secara sekaligus ataupun juga bisa dicicil ya seperti sama per bulan. Namun tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan, di mana untuk sistem skema single salary ini bisa berdampak juga ya terhadap mekanisme ketika ASN atau PNS tersebut purna bakti seperti itu ya. Nah, itu akan lebih besar. Itu apa yang dikatakan oleh Fajar dan Arif Pakulo. Meski begitu, terdapat sinyal optimis bagi para PNS. Perpres nomor 79 2025 memberikan ruang kemungkinan adanya kebijakan revisi gaji sebagai bagian dari penataan sistem kepegawaian nasional. Jadi dalam Perpres nomor 79 2025, nah kita lihat di sini, di poin ke-6 ya teman-teman. Ini bisa di-zoom bahwa ada ya, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen tenaga kesehatan dan penyuluh TNI, Polri dan pejabat negara, ya memang ketika gaji PNS itu naik ya, gaji PNS P3K, maka akan dinaikkan juga gaji pensiunan. Nah, pemerintah dalam hal ini menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan SN, terutama yang telah bekerja lama dan berada pada lini pelayanan publik terdepan. Dengan diberlakukannya skema baru ini, para PNS kini diminta menunggu pengumuman resmi berikutnya sebelum menarik kesimpulan mengenai besaran pendapatan yang akan diterima tahun depan. Pemerintah memastikan bahwa informasi final akan disampaikan secara terbuka langsung ya. Informasi mengenai kenaikan gaji pensiunan dan juga PNS ini banyak dicari publik ya. Pembayaran gaji pensiunan PNS itu dilakukan atau dikelola oleh PT Taspen sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan adanya kenaikan gaji pensiunan PNS, namun yang ada malah untuk dirubah ya menjadi single salary. Dan itu telah beberapa kali diucapkan langsung oleh Menpan RB dan juga Kepala BKN, Fajar dan Arif Fakrullah ya, di mana sistem single selanjutnya ini akan diberlakukan di 2026. Dan tentunya ini akan berdampak pula terhadap sistem yang selama ini dianut oleh para pensiunan yaitu PS Jugo, ya mungkin nanti single salary akan mendapatkan lebih besar ya. Take home pay-nya atau THP-nya itu akan lebih besar kepada ketika nanti para SN itu sudah memasuki purna bakti. Dan juga mungkin saja ya mudah-mudahan masa pensiunan ASN ini diberlakukan sistem fully funded ataupun juga sistem pesangon ya dibayarkan secara sekaligus. Namun ini tentu masih menunggu implementasi ataupun juga perencanaan dari Kementerian Keuangan. Seperti apa ya kemanfaatan RB sudah memulainya ya. Dimulai dari Perpres nomor 79 2025. Disusul oleh Kementerian RB yang menyurati langsung Kementerian Keuangan, dan kita akan saksikan juga salah satu pidato terbaik dari Presiden Prabowo Subianto di mana beliau sangat fokus untuk pemberantasan korupsi di negara ini. Dan tentunya dengan adanya pemberantasan korupsi ataupun juga uang, negara aman. Nah ini ya bisa, sekali lagi bisa mengamanatkan ya bahwa Presiden untuk mensejahterakan para pensiunan ya dan juga para ASN, baik PNS maupun juga P3K, silakan untuk menyimak uang-uang dari Sisar, efisiensi penghematan uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu. Sebagian besar kita investasi di LPDP, mungkin yang 13 triliun, disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP, untuk masa depan ya saudara-saudara. Salah satu program yang upaya kita untuk memperkuat pendidikan kita. Kita ini akan memberi satu interaktif panel, interaktif flat panel, kayak layar ya, interaktif digital, 70-75 inch, di tiap sekolah SD, SMP, SMA, yang kita sudah adakan sekarang adalah, kalau tidak salah sudah dibagi ke mendekati 50.000 sekolah ya Menteri ya, Dikdasmen sudah 50.000 sekolah sudah dapat, kemudian nanti totalnya tahun ini 21.000 flat panel IFT, interaktif. Flat panel di situ sudah ada, komputernya yang di situ bisa muat, ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Iya, Mendikdasmen ya, cukup banyak konten di situ. Jadi semua silibus kita akan ada di situ. Jadi sekolah-sekolah terluar, terpencil, sekolah-sekolah yang tidak punya akses kepada guru-guru yang baik atau guru-guru yang cakap di bidangnya, umpamanya bahasa Inggris, bahasa Mandarin,
Matematik ini pelajaran-pelajaran yang susah, ya ini bisa dibantu dengan ini. Dan ini kalau dia selesai dan dia mau kembali, dia bisa kembali anytime. Kalau tidak puas, mungkin si gurunya bisa kumpul, siapa yang kurang mengerti, nanti sore kembali kita tambah pelajaran. Guru-guru itu bisa dibantu, dan juga di tempat terpusat di Jakarta. Ya nanti saya mau cek Dikdasmen, kemajuannya di mana. Kita akan bikin studio di studio ini. Guru-guru terbaik akan mengajar dan pelajaran dia bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Nah, jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik di bidang-bidang yang sulit. Yang sangat sulit selalu adalah, apalagi di gunung-gunung, pulau terpencil, tidak, jangankan itu saya yakin, anak ini nggak mau memberatkan orang tuanya, jadi dia menghemat kertas. Can you imagine? Ya jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini yang terakhir, ini masih dalam konsep rencana. Ada yang mengatakan, ya sekarang ada sekolah rakyat untuk desil 1, 2 bagaimana untuk desil 3, 4, 5. Ya mereka tidak miskin ekstrim tapi mereka juga susah. Mereka harus dapat akses kepada pendidikan yang seperti ini sedang saya susun. Saya minta dikti sama Dikdasmen, yang mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Berarti kita mungkin harus bangun 7.000 sekolah terintegrasi. Ini maksudnya sekarang SD, SMP, SMA, atau SMK terpisah. Padahal ada fenomena karena mungkin angka kelahiran kita menurun, banyak SD-SD kita kosong. Ada gurunya 6, muridnya hanya 4-5, jadi ini tidak efisien. Mungkin kita konsolidasikan, tapi di kecamatan ada salah satu sekolah yang fasilitasnya sangat baik, tiap sekolah terintegrasi harus punya laboratorium yang cukup bagus, laboratorium, matematik, kimia, biologi, laboratorium bahasa, bahasa sangat penting, lapangan kerja. Orang Filipina banyak diterima di mana-mana karena cuma dia bisa bahasa Inggris. Kita diminta jutaan tenaga. Kita diminta di Eropa minta pekerja hotel, kafe restoran dia minta 1.000 buruh tiap tahun. Kepala-kepala negara. Pemerintah dari Eropa nanya ke saya, hotel-hotel dia sekarang nggak ada yang kerja, restoran-restoran kewalahan rakyat, mereka nggak mau kerja sebagai pelayan, dan mereka terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Berarti kita harus didik mereka bahasa. Ada yang bahasa Inggris mungkin paling banyak di Eropa. Mungkin juga kita didik bahasa. Bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea juga kita diminta perawat. Untuk rumah sakit dan untuk caregiver. Untuk orang tua di sana. Nggak ada yang mau jadi perawat dan caregiver. Karena caregiver dan perawat itu pekerjaan yang berat, fisik juga berat berdiri. Dari tempat tidur ke tempat tidur, urusan dengan orang sakit. Berbahaya itu di rumah sakit pusat, daripada bakteri dan virus,
Dia sudah harus berani, dia harus mandiin. Bayangkan ini pekerjaan rakyat kita. Terkenal tabah dan sopan dan ramah. Mereka minta, jadi ini harus kita siapkan ke situ. Karena tadi kita sadar 8 kerja yang kita butuh. Jadi sekolah terintegrasi ini belum boleh saya gunakan. Sebagai prestasi ini baru embrio konsep ya. Tapi sekolah-sekolah ini saya kira sudah saatnya kita pikirkan jadi fasilitas sekolah rakyat dikurangi berasrama. Kenapa anak yang paling bawah ini kita taruh di asrama supaya keluar dari lingkungan kemiskinan, jadi dia punya kepercayaan diri ya kan? Ya paling banyak yang ingin ketemu orang tuanya, nggak apa-apa, orang tua datang, dia juga pulang tiap akhir pekan, tapi dia keluar sementara 5,6 hari dari lingkungan kemiskinan, tapi yang sekolah ini dia pulang pergi, dia tidak berasrama. Artinya apa? Kita harus berani sekarang siapkan bus-bus antar jemput untuk anak-anak sekolah itu. Tapi ini saya kira jalan keluar, dan ini nanti saya minta Dikdasmen, dibantu sains ya, dan dibantu menteri-menteri lain, dalami ini susun. Dan kita mulai kerja, mungkin 2026 sudah ada sebagian sekolah-sekolah terintegrasi ini jadi sekolah, rakyat untuk yang paling bawah sekolah, terintegrasi untuk yang menengah sekolah, unggulan untuk yang terpintar, belum tentu yang terpintar dari kelas atas, dari manapun kita cari. Yang terpintar, saudara-saudara, itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan, masih ada tunjangan guru. Kita tingkat kita kirim langsung dari pusat ke penerima, tidak lewat jalur-jalur lain, yang biasanya itu tertahan, di sini berapa hari, di sini berapa minggu. Sekarang langsung juga kita teruskan, 4474 mahasiswa, mendapat beasiswa KIP kuliah, dan juga kita berterima kasih mengucapkan selamat untuk pertama kalinya Universitas Indonesia tembus top 200, aus ranking Universitas top 200, tapi Menteri Dikti Sains dan Wamen, saya minta top 100, ya bisa-bisa, pasti nanti akan disusul oleh ITB, UGM, ITS, dan sebagainya.